Di dalam budidaya tanaman cabai ada beberapa faktor yang harus kita pahami, yaitu lahannya, kemudian pupuk dan juga fungisida insektisidanya. Dalam video kali ini saya sedang melakukan pemetikan tanaman cabai saya yang ke-27 kalinya, teman-teman. Ada sebagian buahnya yang masih rimbun dan ini buahnya sudah mulai habis, tapi sudah mengeluarkan tunas-tunas baru, kemudian sudah mulai muncul calon buah baru. Memang di saat tanaman cabai sudah memasuki usia 6 bulan lebih ataupun 190 sampai 200 hari, biasanya kondisi daunnya itu sudah mulai mengkerut, teman-teman, bukan berarti keriting. Maka dari itu di sini di samping saya melakukan pemetikan tanaman cabai, saya pun juga ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua bagaimana tata cara melakukan perawatan tanaman cabai yang usianya sudah di atas 180 hari agar tanaman cabai masih tetap mengeluarkan tunas-tunas baru, sehingga tunas baru itu mengeluarkan bunga dan buah baru, sehingga tanaman cabai itu masih membuahkan buah-buah yang sangat lebat sekali, walaupun tidak seperti tanaman cabai yang baru pemetikan ke 10 sampai 15 kali itu biasanya calon bunganya selalu bermunculan. Tapi dengan cara yang saya lakukan ini, alhamdulillah, walaupun usianya ini sudah memasuki usia 100 hari lebih sampai 180 hari lebih, teman-teman, calon bunga dan juga buah-buah baru masih bermunculan walaupun daunnya sudah mulai mengkerut seperti yang teman-teman lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kata orang tua dulu begitu lah, rumput gimana nggak mau tumbuh orang dimatiin terus. Pada kesempatan kali coba ini jangan dimatiin sampai tua dia katanya. Tanaman cabai nanti juga hilang sendiri. 27 kalinya, teman-teman, dan usia tanaman cabai ini sekarang sudah 195 hari setelah pindah tanam. Dalam video kali ini saya tidak ingin menjelaskan masalah tata cara saya melakukan pemetikan tanaman cabainya, tapi di sini saya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua bagaimana tata cara melakukan perawatan tanaman cabai di saat usia tanaman cabai itu sudah memasuki usia tua, teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, walaupun buahnya sangat rimbun tapi daun-daunnya sudah mulai keriput ataupun mengkerut. Ini bukan terkena trap, tungo ataupun keriting, teman-teman. Memang di saat tanaman cabai sudah memasuki usia tua, daunnya itu tidak sebagus di saat tanaman cabai memasuki fase generatif sampai pemetikan yang ke-15 sampai 16 kalinya. Itu biasanya daunnya masih sangat bagus sekali. Tapi di sini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi tips bagaimana agar tanaman cabai ini masih terus produktif untuk mengeluarkan tunas-tunas baru, kemudian memunculkan buah dan bunga-bunga baru, teman-teman. Seperti yang video kemarin sudah saya upload
di video kami sebelumnya, saya hanya menggunakan pupuk SP36, kemudian NPK 1616 bisa cap tawon ataupun bisa NPK 1616 mutiara, kemudian saya tambahkan KNO3 warna putih. Kemudian spray menggunakan nutrisi teman-teman agar calon buah ataupun calon bunga itu selalu bermunculan, karena tanaman cabai di usia-usia tua itu sangat membutuhkan unsur hara dan juga nutrisi. Jadi jangan sampai telat untuk memberikan nutrisi ataupun pupuk-pupuk yang lainnya. Bisa dilakukan intervalnya 7 hari sekali ataupun 10 hari sekali juga bisa, tergantung teman-teman semua. Yang terpenting jangan sebulan sekali baru dipupuk walaupun menggunakan dosis yang tinggi. Pemupukan tanaman cabai dilakukan itu dosisnya harus standar teman-teman. Misalnya biasanya kita menggunakan 8 gram untuk satu tanaman, seterusnya 8 gram untuk satu tanaman. Kemudian untuk penyepraiannya juga sama, biasanya menggunakan insektisida 2 sendok, lakukan 2 sendok seterusnya. Karena tanaman cabai itu mempunyai 2 fase. Yang pertama adalah fase vegetatif, di saat tanaman cabai itu memasuki masa-masa pertumbuhan. Kemudian fase generatif, di saat tanaman cabai itu memasuki fase-fase ataupun tahap-tahap pembungaan. Jadi di saat fase vegetatif berikanlah fungisida ataupun insektisida itu dengan dosis yang rendah dulu. Setelah masuki fase generatif ataupun fase pembungaan, usahakan tambahkan 2 sendok makan untuk 1 tangki berukuran 16 liter air. Itu seterusnya teman-teman. Jangan kadang-kadang 3 sendok makan, nanti 20 hari sekali baru dispray, jangan. Jadi intinya interval itu juga harus disesuaikan. Misalnya 5 hari sekali, seterusnya 5 hari sekali, 7 hari sekali, seterusnya juga 7 hari sekali, agar tujuannya hama ataupun kutu-kutuan itu tidak kebal oleh insektisida ataupun fungisida yang kita berikan. Jadi intinya seperti itu. Masalah pemupukan juga sama. Jika teman-teman mengambil intervalnya 10 hari sekali, seterusnya 10 hari sekali. Jangan diseling-seling, misalnya 7 hari sekali, kemudian nanti dosisnya diperbanyak, ngambil langsung 21 hari sekali, itu pun juga kurang bagus. 7 hari sekali, seterusnya 7 hari sekali, 7 hari setelah pindah tanam, 14 hari setelah pindah tanam, 21 hari setelah pindah tanam. Itu yang harus dilakukan agar tanaman cabai itu nutrisi ataupun unsur hara itu terpenuhi, tidak terpotong. Jika menggunakan interval 7 hari sekali dalam melakukan pemupukan, seterusnya 7 hari sekali teman-teman, entah itu di fase vegetatif ataupun di fase generatif. Kemudian juga pemakaian fungisida, misalnya menggunakan interval 5 hari sekali, seterusnya 5 hari sekali. Jangan dirubah-rubah. Itu tata cara yang saya pergunakan, makanya tanaman cabai saya bebas dari lalat buah, kemudian trip, tungo, dan juga virus Gemini. Bahkan sama sekali di usia yang tua ini satupun tidak ada buah cabai yang terserang penyakit antraknosa ataupun yang biasa disebut patek teman-teman. Karena apa? Pemberian fungisida saya selalu mengikuti apa yang disarankan oleh kemasan produk tersebut. Kemudian yang kedua adalah interval pemupukan ataupun penyepraian itu pun juga harus konsisten. Misalnya 5 hari sekali, seterusnya 5 hari sekali, 7 hari sekali, seterusnya 7 hari sekali. Insya Allah tanaman teman-teman akan bebas dari hama kutu-kutuan. Masalah insektisida itu bisa dirubah teman-teman. Misalnya seperti ini. Sekarang menanam cabai kaliber, biasa kita menggunakan Abasel sama Risotin. Besok kalau penanaman kembali itu harus dirubah. Jangan sekali-kali menggunakan Abasel kemudian Risotin lagi, bisa diganti Alika, Kurakron, dan juga masih banyak produk-produk yang lainnya. Insektisida juga sama. Misalnya hari ini tanaman yang sekarang ini menggunakan Bion M sama Nativo misalnya. Kemudian besok penanaman kembali itu pun juga harus dirubah, misalnya menggunakan Titan ataupun Antrakol, kemudian ditambah lagi fungisida sistemik dengan merek dagang yang lain. Jadi harus dirubah-rubah. Itu satu periode penanaman teman-teman.
Tapi jika penanaman itu serempak, misalnya ada 5 lahan, pergunakan fungisida yang sama, insektisida yang sama, tidak jadi masalah. Jadi jangan dirubah-rubah. Jika dirubah-rubah, yang ada adalah hama itu akan kebal dengan pemberian fungisida dan juga insektisida yang biasa kita pergunakan untuk melakukan penyepraian tanaman cabai yang kita budidayakan. Jadi seperti itu teman-teman perawatan tanaman cabai saya sebenarnya cukup simpel, cukup gampang. Makanya kadang-kadang ada sebuah komentar yang tidak percaya ataupun tidak percaya kalau saya itu menanam tanaman cabai sudah panen seperti ini tidak percaya. Karena apa? Itu hak Anda semua. Di sini saya melakukan pemanenan sendiri dan juga pemetikan sendiri, pembuatan video juga sendiri. Karena apa? Tangan kiri saya megangi kamera HP, tangan kanan saya menggunakan ataupun melakukan pemetikan tanaman cabai karena saya tidak membutuhkan narasumber. Jadi apa yang saya bagikan ini murni pengalaman saya pribadi. Insya Allah jika diikuti hasilnya pun juga pasti akan sama teman-teman. Sebenarnya begini, misalnya saya menggunakan Kalinet kemudian Vitaron SL, itu pun juga bisa diganti dengan merek-merek dagang lainnya teman-teman. Jadi tidak harus itu gitu loh. Yang penting yang perlu dipahami adalah kandungan dari pupuk ataupun nutrisi tersebut. Itu saja sudah cukup kok sebenarnya, tidak terlalu sulit. Sulitnya itu jika kita menonton channel si A, si B semua diikuti, sedangkan tanaman yang kita tanam hanya satu lahan, nanti yang ada adalah berantakan teman-teman. Karena setiap pupuk itu walaupun kandungannya sama, biasanya dosisnya itu berbeda-beda. Jadi teman-teman cari referensi salah satu channel-channel yang memberikan tutorial tentang tata cara berkebun, itu saja diikuti, tidak harus mengikuti tata cara saya teman-teman. Jadi silahkan. Yang terpenting adalah jangan kebanyakan pupuk, kemudian jangan bermacam-macam menggunakan pupuk. Nanti yang terjadi adalah tanaman kita yang akan menjadi korban. Jadi intinya seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman, dan mohon maaf jika selama ini dari segi pembuatan videonya mungkin kurang jelas, dari segi pembahasannya mungkin kurang jelas. Tapi inilah saya pribadi, inilah pengalaman saya pribadi, dan saya juga tidak mau melakukan treatment nanti sehingga teman-teman pada mengikuti semua. Mungkin yang saya lakukan berhasil, tapi belum tentu teman-teman melakukan apa yang saya lakukan itu berhasil. Yang penting pergunakanlah pupuk yang ada saja, yang sudah tahu kualitas produk tersebut, itu baru dipergunakan. Jangan sekali-kali melakukan treatment di saat tanaman cabai kita sudah mulai terserang hama kutu-kutuan, trep, tungo, layu fusarium. Pergunakanlah merek-merek dagang yang sudah banyak dipergunakan oleh sahabat-sahabat tani semua. Terima kasih atas segala support dan doanya. Terima kasih selalu setia menemani perkembangan channel Heri Petani Indonesia. Jika saya tidak bisa membalas kebaikan teman-teman semua, insya Allah, Allah lah yang akan membalas kebaikan teman-teman semua. Dijadikan ladang-ladang amal ibadah buat anda-anda semua. Dan semoga anda-anda semua senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disehatkan badannya, dipermudah rezekinya, dan senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat sahabat-sahabat tani di seluruh Indonesia.